Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan implementasi aljabar linier dalam riset ilmiah. Dengan tema yang kami pilih yaitu Face Recognition and Object Detection, PCA untuk reduksi dimensi dalam pengenalan pola visual. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisa Nafisa Ganis dengan akhir NIM 076. Nama saya Najwa Azhara Putri dengan akhir NIM 077. Saya Nasya Febriani dengan NIM akhir 093. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai saja pemaparannya. Untuk paper atau jurnal ilmiah yang pertama, kita mengambil dari judul Application of Principal Component Analysis atau PCA for Dimensionality Reduction in Watermelon Leaf Classification atau penerapan Principal Component Analysis PCA untuk reduksi dimensionalitas pada klasifikasi daun semangka. Paper atau jurnalnya dari The International Joint Conference on Science and Technology NST Proceedings volume 2025 halaman 129 sampai 139 tahun terbitnya 2025 dengan penulis Etriana Merista Maria Francina Veronica Ruslau, Nur Hayati dan Rian Ade Pratama. Untuk ringkasannya, jadi penelitian ini membahas penggunaan prinsipal komponen analisis atau PCA untuk mereduksi jumlah fitur dalam klasifikasi citra daun semangka dan gulma menggunakan metode Support Vector Machine atau SVM. Nah, proses ini dimulai dari pengambilan citra digital daun, dilanjutkan dengan tahap pra-pemrosesan gambar seperti cropping, resizing, hingga segmentasi tepi menggunakan metode Canning Edge Detection. Lalu dilakukan juga ekstraksi fitur bentuk dan tekstur menggunakan metode GLCM. Nah, dari total 14 fitur yang diekstrak, PCA ini digunakan untuk mereduksi 14 fitur tadi menjadi 5 fitur saja atau 5 fitur utama yang masih mewakili 85% variasi data. Nah, hasil klasifikasi menggunakan SVM menunjukkan peningkatan akurasi dari 74,54% menjadi 83,68% setelah reduksi dimensi. Nah, kesimpulannya, penerapan PCA ini terbukti efektif meningkatkan akurasi dan efisiensi waktu dalam klasifikasi citra, karena dia itu menghilangkan fitur yang kurang relevan dan fokus pada informasi yang paling penting. Nah, selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini, jadi klasifikasi daun secara digital itu penting untuk identifikasi tanaman dan pemantauan kesehatan. Karena identifikasi tanaman melalui bentuk dan tekstur daun memungkinkan deteksi penyakit atau pengelolaan nutrisi yang lebih tepat sasaran. Nah, namun, banyak fitur dalam citra ini dapat memperberat komputasi dan menurunkan akurasi. Nah, oleh karena itu dibutuhkan metode untuk menyederhanakan data tanpa kehilangan informasi penting. Nah, solusi yang bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA, yaitu sebuah teknik aljabar linier yang mampu mengurangi dimensi data dengan tetap mempertahankan sebagian besar variasi. Nah, PCA ini membantu mengeliminasi fitur yang tidak relevan atau redundan sebelum proses klasifikasi. Jadi PCA digunakan untuk menyederhanakan data dengan mempertahankan informasi penting, sedangkan si SVM ini digunakan untuk klasifikasi data berdimensi tinggi. Nah, kombinasi keduanya ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengenalan daun semangka dan gulma yang memiliki bentuk serupa. Selanjutnya ada konsep aljabar linier yang diterapkan dari penelitian ini. Pertama ada vektor dan ruang vektor. Nah, dalam penelitian ini, setiap gambar daun itu direpresentasikan sebagai satu vektor yang isinya itu nilai-nilai fitur kayak diameter daun, panjang daun, dan sebagainya. Nah, semua vektor ini berada dalam satu ruang vektor berdimensi tinggi, yaitu ruang berdimensi 14, karena terdapat 14 fitur awal. Nah, vektor-vektor ini bisa dianggap sebagai titik-titik dalam ruang multidimensi 14 dimensi tadi. Nah, lalu kita bisa menggunakan PCA untuk menganalisis sebaran vektor dalam ruang ini untuk menemukan sumbu baru atau komponen utama yang memaksimalkan variasi data. Yang kedua ada matriks. Jadi, tadi kan setiap daun itu direpresentasikan sebagai satu vektor.
Nah, kumpulan daun atau kumpulan vektor itu disusun dalam sebuah matriks X, di mana setiap baris adalah satu gambar daun dan setiap kolom adalah satu fitur. Matriks ini merupakan struktur data utama dalam aljabar linear yang memungkinkan berbagai operasi matematis dilakukan, kayak normalisasi data, perhitungan covariance, serta transformasi ke ruang berdimensi lebih rendah. Dalam PCA, seluruh dataset ini emang dibentuk dalam matriks sehingga perhitungan linearnya dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, matriks covariance. Setelah semua fitur dalam dataset dinormalisasi, langkah selanjutnya adalah membentuk matriks covariance. Nah, matriks ini menunjukkan seberapa kuat korelasi antar fitur dan merupakan dasar utama dalam PCA. Matriks covariance digunakan untuk memahami hubungan linear antar dimensi data. Misalnya kalau ada dua fitur yang memiliki covariance-nya tinggi, maka salah satunya itu bisa dianggap redundan, makanya bisa harus dihapus. Nah, penghitungan kovarian ini menggunakan operasi matriks dan hasilnya akan digunakan untuk mencari komponen utama. Selanjutnya, yang keempat, eigenvalue dan eigenvector. Jadi, konsep eigenvalue atau nilai eigen dan eigenvector atau vektor eigennya adalah inti dari PCA dan menjadi penerapan utama aljabar linear dalam penelitian ini. Nah, eigenvalue dan eigenvector diambil dari matriks covariance yang sebelumnya yang sudah dihitung, di mana eigenvector menunjukkan arah atau orientasi komponen utama, sedangkan eigenvalue menunjukkan besar kontribusi atau variasi yang dijelaskan oleh masing-masing komponen tersebut. Dalam penelitian ini, pemilihan komponen utama dilakukan berdasarkan besarnya eigenvalue. Jadi, komponen yang nilainya paling besar yang akan dipertahankan karena mereka mengandung informasi paling signifikan. Yang kelima, ada transformasi linear. Setelah memperoleh eigenvektor dari matriks kovarian tadi, langkah berikutnya adalah melakukan transformasi linear terhadap data. Jadi transformasi ini mengubah data dari ruang asli berdimensi tinggi yang tadi 14 fitur ke ruang baru yang berdimensi lebih rendah, yaitu menjadi 5 komponen utama aja. Nah, rumusnya ini bisa kita tahu dari Z sama dengan X kali W, di mana Z ini hasil data baru, X ini matriks data asli, dan W ini matriks eigenvektor, atau bisa disebut basis baru. Nah, transformasi ini menghasilkan representasi baru dari data yang lebih ringkas, tetapi tetap mengandung sebagian besar informasi penting. Yang keenam, ada kombinasi linear. Setiap komponen utama dalam PCA merupakan hasil dari kombinasi linear antara fitur asli dengan bobot yang ditentukan oleh nilai eigen. Nah, hal ini bisa direpresentasikan dalam rumus Y sub I sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 sampai P dari alpha sub I dikali X sub I, di mana Y sub I ini adalah komponen utama atau eigenvektor, alpha sub I ini nilai eigen atau eigenvalue, X sub I ini adalah data fitur asli, dan P adalah jumlah variabel atau fitur. Nah, konsep kombinasi linear ini adalah dasar dari PCA karena ia memungkinkan representasi ulang dari data dalam bentuk basis baru yang lebih optimal, yaitu basis yang mengarahkan ke arah variasi terbesar. Selanjutnya, itu ada visualisasi atau contoh hitung. Yang pertama dari rumus kombinasi linear. Misalnya kita memiliki 3 fitur, maka bisa diketahui P ini sama dengan 3 dan hasil PCA memberikan eigenvalue-nya 0,5, 0,3, dan 0,2. Lalu nilai fitur asli dari sebuah citra daun kita ketahui 10, 4, dan 6. Maka tinggal kita masukkan di dalam rumus yang tadi. Jadi Y sama dengan 0,5 dikali 10 ditambah 0,3 kali 4 ditambah 0,2 kali 6. 5 tambah 1,2 tambah 1,2 hasil akhirnya adalah 7,4. Nah, komponen utama Y ini mewakili fitur baru yang menyederhanakan 3 fitur asli menjadi satu sumbu baru. Tadi kan diketahui ada 0,5, 0,3, 0,2, dan 10, 4, 6, dan ini jadi satu sumbu baru. Dan nilai 7,4 ini sekarang bisa dipakai untuk klasifikasi tanpa harus membawa semua fitur awal. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan fitur namun tetap mempertahankan informasi maksimum atau varian dari data. Selanjutnya, rumus transformasi linear. Misalnya kita punya X itu data asli yang terdiri dari 2 fitur yaitu 2 dan 4. Dan satu eigenvektor dari PCA yaitu 0,6 dan 0,8.
Maka tinggal kita masukkan ke rumus Z sama dengan X kali W menjadi 2 kali 0,6 ditambah 4 kali 0,8. Yaitu 1,2 ditambah 3,2, hasil akhirnya adalah 4,4. Nah, hasil Z sama dengan 4,4 ini adalah nilai proyeksi data asli ke ruang baru atau sumbu baru dari hasil PCA yang kita hitung. Nah, proyeksi ini mempertahankan sebagian besar variasi atau informasi dari dua fitur asli dalam satu nilai saja. Nah, ini sangat berguna dalam klasifikasi karena kita bisa menggunakan lebih sedikit fitur tanpa kehilangan banyak informasi. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Najwa. Lalu saya akan membahas paper yang selanjutnya, yaitu dengan judul Algoritma Prinsipal Komponen Analisis atau PCA dan Metode Bounding Box dalam Pengenalan Citra Wajah, yang merupakan jurnal dalam jurnal informatika dan jurnal pengembangan IT atau GPIT dengan volume 9 nomor 1 halaman 72 hingga 77 terbit tahun 2024 dengan penulis Habibur Rizky dan Danang Wahyu Utomo. Jadi ringkasan dari jurnal ini, penelitian ini mengembangkan sistem pengenalan wajah yang handal, efisien, dan berpotensi diterapkan dalam berbagai hal seperti keamanan dan manajemen akses menggunakan kombinasi dari algoritma PCA, Principal Component Analysis, dan metode Bounding Box. Sistem ini menggunakan dataset Grimes yang terdiri dari 360 citra wajah dengan berbagai variasi pose, ekspresi, dan kondisi pencahayaannya dengan format JPG yang diuji pada kecerahan normal dan kecerahan yang minus 50. Nah, diketahui dari hasilnya pada penurunan level kecerahan hingga 50 menunjukkan nilai jarak terkecil adalah 354 0,1 dengan nilai terbesarnya 6.849,4 dengan rata-ratanya adalah 5.810,110. Berdasarkan hasil tersebut, sistem pengenalan wajah mampu mengenali citra wajah dengan citra aslinya. Latar belakangnya itu pose wajah, penuaan ekspresi, dan faktor cahayaan itu yang tidak jelas adalah salah satu tantangan dalam pengenalan area wajah. Dan dalam jurnal ini, penulis menguji sistem yang menggabungkan algoritma PCA dan bounding box. PCA dapat mereduksi dimensi tanpa kehilangan informasi penting, dan bounding box sendiri berfungsi sebagai pembatas area citra. Jadi, PCA bisa dapat fokus dalam bagian fitur wajah yang relevan dan proses ekstraksi fitur jadi lebih akurat. Kombinasi kedua metode ini yang diuji pada dataset Grimes bertujuan akan menghasilkan sistem pengenalan wajah yang andal, efisien, dan tahan terhadap pengaruh cahayaan yang berbeda. Jadi konsep aljabar linear diterapkan. Yang pertama ada reduksi dimensionalitas atau PCA. PCA ini gunakan eigen decomposition pada matriks kovarian citra untuk mengekstraksi fitur yang paling penting dari data wajah. Lalu data itu diubah dari matriks 2D 180 kali 200 pixel jadi vektor satu dimensi. Dikompilasikan lagi jadi satu matriks yang besar. Ditambah dengan transformasi ortogonal supaya informasi utama tetap ada meski dimensinya sudah kecil. Kedua ada optimasi komputasi, melibatkan operasi seperti perkalian, transpose, dan inverse untuk menangani 360 citra wajah secara efisien. Dengan bantuan eigen decomposition, sistem dapat menghitung komponen utama secara efisien dan menjaga waktu proses tetap cepat. Lanjut. Ketiga, ada analisis statistik. PCA ini melibatkan pembentukan matriks kovarian yang menunjukkan hubungan antara piksel dan citra. Eigenvalue digunakan untuk menentukan fitur penting yang layak dipertahankan. Setelah direduksi, citra uji dibandingkan dengan citra yang latih menggunakan Euclidean distance, yaitu di mana semakin kecil nilai jaraknya, maka semakin mirip juga fitur wajahnya. Lalu yang keempat adalah robustness dan stabilitas. Transformasi ortogonal dalam PCA itu juga mastiin stabilitas numerik setelah perhitungan.
Dan operasi aljabar ini memberikan kerangka kerja yang kokoh dan konsisten terhadap perubahan cahaya dan noise, sehingga sistem tetap handal dalam kondisi variatif. Lanjut, ini contoh visualisasinya yang ada di jurnal, yaitu penghitungan rata-rata citra atau min vektor. Misal terdapat 3 citra wajah yang sudah diubah menjadi vektor 1D masing-masing sepanjang 4 elemen. Nah, dari atas ada 100, 120, 130, 150, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung rata-rata setiap kolom, itu rumusnya adalah M sama dengan min dari X. Dan rumusnya dimulai dari sepertiga dikali 100 tambah 110 tambah 105, 120 tambah 125 tambah 115, lagi 130, 135, 140, di koma lagi 150, 145, tambah 155. Lanjut. Nah, ini M lalu dikali sepertiganya itu dikali dengan 315, 360, 405, 450. Jadi hasilnya adalah rata-rata vektor M adalah 105, 120, 135, dan 150. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nashwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk paper yang ketiga ini berjudul Pengenalan Wajah Menggunakan PCA dengan Memperhatikan Jumlah Data Latih dan Vektor Eigen. Jurnal ini berasal dari Jurnal Informatika Universitas Pamulang dengan volumenya volume 6, nomor 1, halaman 1 sampai 6, tahun rilisnya 2021, dan penulisnya adalah Rifki Kokasih. Yang pertama, di sini ada ringkasan dari jurnalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengenalan wajah menggunakan metode prinsipal komponen analisis atau PCA dengan memperhatikan pengaruh jumlah data latih dan jumlah vektor eigen yang digunakan terhadap tingkat akurasi. Data yang digunakan berasal dari ORL database yang terdiri dari 400 citra wajah milik 40 orang, masing-masing dengan 10 ekspresi berbeda. Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan berbagai kombinasi perbandingan melalui proses ekstraksi fitur menggunakan PCA dan klasifikasi dengan metode jarak Euclidean. Kemudian diperoleh hasil bahwa konfigurasi terbaik untuk untuk akurasi adalah ketika setiap orang memiliki 7 data latih dari 3 data uji. Dengan tingkat akurasi mencapai 96,67%, jumlah vektor eigen yang digunakan dalam kisaran 10% hingga 40% dari total 1.584 vektor, tidak memberikan perbedaan signifikan terhadap hasil akurasi. Kemudian untuk latar belakangnya ini, kebutuhan akan sistem absensi yang lebih aman dan efisiensi mendorong dikembangkannya teknologi berbasis pengenalan identitas. Salah satunya adalah pengenalan wajah. Sistem absensi manual dinilai kurang efektif karena rawan kecurangan seperti titip absen. Pengenalan wajah menjadi alternatif yang banyak dikembangkan karena wajah memiliki ciri khas yang unik untuk setiap individu. Dalam bidang pengolahan citra digital, proses pengenalan wajah melibatkan tahapan deteksi, ekstraksi fitur, dan klasifikasi. Salah satu metode populer dalam ekstraksi fitur adalah Principal Component Analysis atau PCA, karena kemampuannya dalam mereduksi dimensi data dengan tetap mempertahankan informasi penting. Namun, pada beberapa penelitian sebelumnya, belum banyak dibahas secara khusus mengenai pengaruh jumlah data latih dan banyaknya vektor eigen terhadap hasil pengenalan wajah. Oleh karena itu,
Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi dua aspek tersebut guna mendapatkan konfigurasi terbaik dalam penerapan metode PCA. Selanjutnya, konsep aljabar linear yang diterapkan pada penelitian ini yang pertama itu ada vektor. Citra wajah diubah menjadi vektor satu dimensi untuk mempermudah pengolahan data secara matematis. Setiap gambar direpresentasikan sebagai vektor kolom yang berisi nilai intensitas piksel. Ini adalah langkah dasar agar bisa diolah dalam bentuk matriks. Yang kedua itu konsep aljabarnya ada matriks. Semua vektor citra disusun ke dalam sebuah matriks data X, di mana setiap kolom adalah satu citra wajah. Matriks ini berperan sebagai representasi keseluruhan dataset dalam bentuk yang bisa dihitung secara linear. Yang ketiga ada main vektor. Main vektor merupakan rata-rata dari seluruh kolom dalam matriks data. Ini digunakan untuk menormalkan data dengan cara mengurangkan setiap citra dengan nilai rata-ratanya, sehingga semua data terpusat di titik nol. Berikutnya yang keempat ada matriks kovariansi. Kovariansi dihitung dari hasil perkalian antara selisih data dengan mean dan transposnya. Nah, matriks kovariansi ini menggambarkan sebaran dan hubungan antar fitur atau piksel dari seluruh data citra. Yang kelima ada eigenvalue dan eigenvektor. Setelah mendapatkan matriks kovariansi, dilakukan dekomposisi untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor. Eigenvektor menunjukkan arah variansi terbesar, sedangkan eigenvalue menunjukkan besar variansinya. Hanya beberapa eigenvektor dengan nilai eigen terbesar yang dipilih untuk digunakan. Keenam ada transformasi linear. Data yang telah dinormalisasikan dikalikan dengan matriks eigenvektor terpilih untuk direduksi dimensinya. Nah, ini rumus untuk transformasi linearnya ada Y sama dengan P, X itu jumlah keseluruhan datanya dikurang dengan dengan rata-rata dari keseluruhan datanya itu X. Proses ini mentransformasikan data ke ruang fitur baru berdimensi lebih rendah, namun tetap mempertahankan informasi penting untuk pengenalan wajah. Dan yang terakhir ada jarak Euclidean. Nah, konsep vektor juga digunakan untuk menghitung jarak antar fitur wajah. Jarak Euclidean diukur antara fitur uji dan fitur latih untuk menemukan seberapa mirip dua wajah. Sini ada rumusnya. Untuk rumus jarak Euclidean, D, Y, I, dan YJ itu sama dengan akar dari Y1 dikurang dengan Y2 selisihnya lalu dikuadratkan. Nah, nanti hasilnya itu nilai terkecil D, yang nilai terkecil D-nya itu menunjukkan kecocokan paling tinggi. Nah, di sini ada kemudian visualisasi atau contoh hitungnya. Di sini contohnya itu misalkan diberikan dua data latih dan satu data uji sebagai berikut. Data latihnya yang pertama itu X1 sama dengan 2 dan 2. Lalu data latih yang kedua itu X2-nya itu sama dengan 0, 2. Dan data ujinya itu dalam XU itu 1, 1. Yang pertama kita hitung dulu main vektornya dilambangkan dengan M. Nah, untuk menghitung main vektornya itu rumusnya 1/2 dikali X1 ditambah X2. Kita tinggal substitusikan dengan data latih 1 dan data latih 2, sehingga hasilnya menjadi 1, 1. Kemudian normalisasikan, yaitu dengan dikurangi dengan mean-nya. Nah, jadi sini ada lambangnya X1, X aksen 1, yaitu data latih 1 dikurangi dengan mean-nya, yaitu yang tadi hasilnya 1, 1. Untuk data latih 1 itu hasil normalisasinya adalah 1 dan min 1. Dan data latih 2 itu hasil normalisasinya adalah min 1 dan 1. Ya, setelah itu kita jadikan ke bentuk matriks data X aksen. Tinggal kita gabungkan aja antara hasil normalisasi data latih 1 dan data latih 2, sehingga menjadi matriksnya itu
1, min 1, min 1, 1. Selanjutnya, kita hitung matriks kovariansinya ini dengan cara 1/n itu jumlah datanya, dikurang 1 X aksen, lalu yang satunya lagi eh, ditranspose. Nah, jadi kita substitusikan dari data-data yang hasil yang sebelumnya. Setelah dihitung, itu hasil matriks kovariansinya akan menjadi 2, min 2, min 2, dan 2. Setelah menemukan matriks kovariansinya, kita cari eigenvalue dan eigenvektornya. Yang pertama, mencari eigenvalue dulu dengan rumus matriks kofaktor yang tadi dikurang lambda I, hasilnya sama dengan 0. Kita substitusikan hasil kovariansi yang tadi ke dalam rumus untuk mencari eigenvalue-nya. Setelah kita hitung, di sini hasilnya terlihat eh, lambda eigenvalue yang pertama itu 0 dan yang keduanya itu 4. Dilambangkan dengan lambda 1 dan lambda 2. Setelah menemukan eigenvalue, kita ambil eigenvektornya yang untuk 4 kan yang 0 hasilnya sudah pasti 0. Jadi untuk yang keempatnya itu kita ambil situ, kita substitusikan ke rumus yang kovariansi dikurang lambda I, lambdanya 4, kita substitusikan, maka hasilnya 1 dan min 1. Kemudian kita normalisasikan, hasilnya itu setelah dinormalisasikan 1/akar 2, 1 min 1. Selanjutnya kita proyeksikan ke komponen utama menggunakan transformasi linear. Nah, di sini yang pertama kita proyeksikan dulu data latihnya. Di sini pakai rumus transformasi linearnya dan hasilnya itu setelah dihitung akan yang data latih pertama yang sudah dinormalisasikan akan menjadi akar 2 dan data latih yang kedua itu menjadi 0. Kemudian yang terakhir kita proyeksikan data ujinya. Sama juga menggunakan transformasi linear dan hasil dari proyeksi data ujinya itu adalah 0. Terakhir kita hitung jarak Euklidiannya menggunakan rumus yang eh, D, Y, U sama Y satunya itu setelah disubstitusikan berdasarkan data hasil hitungan tadi akan menjadi yang pertama itu 1,41 dan yang kedua itu akan menjadi 0. Nah, karena berdasarkan yang sebelumnya itu data yang data latihnya itu jarak Euclideannya lebih kecil, maka eh, lebih akurat. Semakin mendekati 0, semakin akurat. Karena itu yang paling akurat di sini adalah data latih 2. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.